Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan dengan NPM 22520111112. Yang saya hormati selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Profesi Hukum, Ibu Rilda Murniati, SHM Hum, CMED. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Optimalisasi Peran Jaksa di Bidang Pengawasan dalam Penegakan Kode Etik Perilaku Jaksa. Baiklah, pada latar belakang, dalam rangka mewujudkan sistem peradilan yang bersih dan proses penegakan hukum yang dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, keberadaan kejaksaan sebagai lembaga pemerintah di bidang penuntutan sangatlah penting. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia memberikan landasan bagi kejaksaan dalam melaksanakan seluruh tanggung jawab, tugas dan wewenangnya sebagai lembaga negara. Kinerja kejaksaan diharapkan mampu menghasilkan kinerja yang baik pula karena legalitasnya yang jelas. Seperti yang telah dijelaskan di atas, kejaksaan merupakan lembaga yang menangani penuntutan di pengadilan Indonesia, di mana jaksa menangani proses penuntutan. Jaksa merupakan badan hukum yang berwenang bertindak sebagai penuntut umum, melaksanakan penetapan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan melaksanakan kewenangan hukum lainnya. Seorang jaksa harus menaati kode etik kejaksaan selain menjalankan semua persyaratan hukum sebagai pejabat fungsional. Kode etik diharapkan dapat melahirkan jaksa yang bertanggung jawab dan profesional. Jaksa memegang peranan penting dalam sistem hukum Indonesia. Etika seorang jaksa harus diperhatikan karena tugasnya yang sangat penting. Karena situasi saat ini masih banyak jaksa yang melanggar kode etiknya. Perbuatan yang dilakukan oleh beberapa oknum kejaksaan melukai rasa keadilan masyarakat, bahwa semua aparat penegak hukum itu jahat akibat perbuatan yang telah diperbuat. Padahal sebagian besar dari mereka masih menjaga moral dan pandangan positif mereka. Sadar atau tidak, reputasi positif kejaksaan dapat tercoreng oleh oknum jaksa yang mengabaikan hukum. Yang ingin saya kritisi di sini adalah: satu, bagaimanakah peran jaksa di bidang pengawasan dalam penegakan kode etik perilaku jaksa? Kedua, bagaimanakah problematika penegakan kode etik perilaku jaksa? Satu, peran jaksa di bidang pengawasan dalam penegakan kode etik perilaku jaksa. Kode etik jaksa merupakan sekumpulan aturan yang harus dipatuhi oleh jaksa dalam menjalankan tugasnya. Selain untuk memastikan bahwa jaksa berperilaku dengan independensi, profesionalisme, dan kejujuran, kode etik ini bertujuan untuk menjaga reputasi kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang dapat diandalkan. Jaksa dapat menjaga sikap dan tindakan yang konsisten dengan norma moral dan hukum yang relevan dengan menggunakan kode etik jaksa sebagai alat pengendalian internal. Jaksa Agung Muda Pengawasan Jamwas, Majelis Kehormatan Kejaksaan, Kode Etik dan Pemeriksaan Perkara berfungsi sebagai mekanisme pengendalian internal terhadap aparat kejaksaan. Sedangkan Komisi Kejaksaan dan Masyarakat berfungsi sebagai mekanisme eksternal. Namun, sub-sistem lainnya menjalankan pengendalian horizontal terhadap kejaksaan, sedangkan atasan menjalankan pengendalian vertikal melalui pengawasan melekat dan fungsional. Tugas dan wewenang Jaksa Agung Muda Pengawasan meliputi: 1. Menyusun kebijakan teknis di bidang pengawasan kejaksaan. 2. Merencanakan, melaksanakan pengendalian, pengamatan, penelitian, pengujian, penilaian, pemberian arahan, dan pembinaan di semua bidang kejaksaan.
khususnya yang berkaitan dengan administrasi umum, proyek pembangunan, intelijen, pidana perdata, administrasi di lingkungan kejaksaan dan ketatausahaan. 3. Melaksanakan penyelidikan, pemeriksaan laporan, pengaduan penyimpangan, penyalahgunaan jabatan atau wewenang, dan saran tindakan terhadap pegawai kejaksaan yang terbukti melakukan perbuatan tercela atau pidana. 4. Melakukan pemantauan dalam rangka tindak pidana ringan di lingkungan kejaksaan. 5. Pengembangan dan penguatan kepribadian, kemampuan, dan keterampilan aparatur pengawas dalam lingkungan pengawasan secara keseluruhan. 6. Mendorong kerjasama dan melaksanakan koordinasi dengan aparatur pengawas fungsional instansi lain dalam rangka pelaksanaan pengawasan pada umumnya. 5. Memberikan kepastian teknis pelaksanaan tugas dan kewenangan jaksa di bidang pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung. Dan yang terakhir, memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Jaksa Agung serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan arahan Jaksa Agung. Tugas dan fungsi Jamwas tersebut merupakan salah satu bentuk pengawasan internal kejaksaan. Tugas dan fungsi tersebut pada dasarnya sudah cukup sebagai syarat pengawasan. Apa saja tugas dan peran Jamwas? Tugas dan fungsi Jamwas merupakan upaya atau tindakan untuk mengetahui dan menilai keadaan sebenarnya mengenai tugas dan tanggung jawab, apakah sudah sesuai atau belum. Hal ini tentu saja terkait dengan tugas dan tindakan kejaksaan sebagai lembaga penuntutan umum. Kedua, problematika penegakan kode etik perilaku jaksa. Meskipun kode etik jaksa di Indonesia telah diatur dengan baik dan memiliki landasan hukum yang jelas, namun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai masalah serius. Budaya kerja organisasi jaksa sendiri merupakan salah satu kendala utama. Kewajiban profesional jaksa untuk menegakkan hukum dapat berbenturan dengan kepentingan politik atau tekanan dari pihak tertentu yang ingin mempengaruhi hasil perkara. Hal ini dapat menempatkan jaksa pada posisi yang mengharuskan mereka mengabaikan kode etik demi kepentingan yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan. 1. Pengaruh politik penegak hukum. Adanya pengaruh politik yang terkadang melemahkan netralitas jaksa merupakan salah satu kendala utama dalam menegakkan kode etik jaksa. Jaksa tidak boleh terpengaruh oleh kepentingan politik, ekonomi, atau kepentingan pribadi, karena semua itu termasuk bagian integral dari sistem hukum. Kedua, keterbatasan pengawasan internal. Meskipun Kejaksaan Agung sudah memiliki pengawasan internal, sumber daya manusia dan kemungkinan kerjasama atau persatuan di antara para jaksa itu sendiri terkadang dapat menghambat pengawasan terhadap para jaksa di lapangan. Jaksa yang melanggar kode etik dapat memperoleh dukungan dari atasan atau koleganya, yang berarti bahwa pelanggaran tidak selalu menghasilkan hukuman yang tepat. Oleh karena itu sulit untuk menemukan dan menangani pelanggaran yang tepat. Kedepan diperlukan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan pengawasan internal. Ketiga, kurangnya pemahaman tentang kode etik perilaku jaksa. Beberapa jaksa, terutama yang baru menjalani profesi ini, kurang memiliki pemahaman yang mendalam tentang kode etik perilaku jaksa, yang menimbulkan tantangan lain dalam pelaksanaannya. Sebagian besar jaksa mungkin hanya memahami kode etik secara umum dan tidak sepenuhnya memahami akibat pelanggaran kode etik dalam pekerjaan sehari-hari mereka. Oleh karena itu, Kejaksaan Agung harus berupaya lebih keras untuk memberikan pelatihan yang lebih menyeluruh, tidak hanya mencakup prinsip-prinsip kode etik perilaku jaksa, tetapi memberikan contoh-contoh spesifik tentang bagaimana kode etik diterapkan
dalam setiap keputusan atau tindakan yang diambil oleh jaksa. Kesimpulannya, peran jaksa pengawas dalam menegakkan hukum yaitu peran normatif, peran faktual, dan peran ideal. Dari ketiga peran tersebut, jaksa pengawas yang menjalankan peran normatif yang bersumber dari peraturan tertulis adalah jaksa pengawas. Selain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, tugas dan kewajiban jaksa pengawas dilaksanakan secara cermat dan tepat. Masukan dari saya untuk lembaga instansi kejaksaan. Kedepannya, kejaksaan harus memastikan penerapan kode etik berjalan dengan baik dan memperkuat pengawasan internal dan eksternal. Selain itu, agar para jaksa memahami pentingnya kode etik dalam menjalankan tugasnya, mereka harus terus mendapatkan pelatihan dan pendidikan yang mendalam tentang etika profesi dan kode etik. Pada akhirnya diharapkan masyarakat akan semakin percaya pada sistem hukum di Indonesia dan menghasilkan pilihan yang adil bagi semua pihak yang terlibat dalam penerapan kode etik yang kuat. Baiklah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah, mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.